Udah mulai, udah mulai. Oke, baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait rancangan teknologi biomimetik untuk penanganan penyakit aterosklerosis. Next. Perkenalkan, nama saya Arfonsis Gunadi. Saya NIM saya 25521408. Perkenalkan nama saya Rian Putra Pratama dengan NIM 255214008. Kenalkan nama saya Felix, NIM saya 25521401. Aterosklerosis. Penyakit yang menjadi fokus rancangan teknologi ini adalah aterosklerosis, yaitu kondisi ketika plak lemak, kolesterol, dan kalsium menumpuk pada dinding arteri sehingga menyempitkan aliran darah. Penyakit ini penting ditangani karena merupakan penyebab utama penyakit jantung, koroner, dan stroke. Dua penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Selain itu, aterosklerosis sering berkembang tanpa gejala sehingga banyak pasien baru menyadarinya ketika telah terjadi penyumbatan berat. Dibutuhkan teknologi yang mampu mendeteksi, memantau, dan mengurangi plak secara lebih aman, minim invasif, dan presisi. Kebutuhan teknologi biomedis. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan teknologi biomedis yang mampu. Pertama, mendeteksi plak secara real-time di dalam arteri tanpa prosedur invasif besar. Kedua, mengidentifikasi komposisi plak, yaitu lemak, kalsium, fibrin, untuk menentukan tingkat bahaya. Ketiga, menghancurkan atau mengurangi plak tanpa merusak jaringan sehat. Keempat, beradaptasi dengan lingkungan biologis sehingga aman berada di aliran darah. Teknologi seperti ini membutuhkan integrasi biosensor, biomaterial cerdas, biomekanik, dan sistem navigasi mikrorobotik. Teknologi biometrik yang sudah ada dan kelemahannya. Jadi, beberapa teknologi saat ini sudah menggunakan prinsip biometrik atau material cerdas. Yang pertama itu stand Bioself bubble atau Biosor bubble V Asqual scaffold. Meniru struktur rangka organik yang dapat terurai alami. Terus kelemahannya itu ada resiko restenosis, kekuatan mekanik terbatas, progres degradasi tidak selalu stabil. Yang kedua, nanopartikel track drug delivery. Meniru mekanisme sel imun yang dapat mengirim obat ke lokasi spesifik. Kelemahannya, sulit menembus plak keras, tidak mampu menghancurkan plak secara fisik. Yang ketiga, laser atrekotomi dan gelombang akustik. Terinspirasi mekanisme pemecah batu ginjal. Kelemahannya tetap invasi, risiko panas dan kerusakan dinding arteri. Dan masalah utamanya yaitu teknologi yang ada tidak menyediakan solusi gabungan antara deteksi real time, penghancuran plak lembut atau keras, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pembuluh darah. Next. Nah, jadi gambaran besar teknologi biometrik yang dirancang itu, rancangan alat ini yang dinamakan mikrobot biometrik pembersih plak arteri. Konsep utamanya, alat ini terinspirasi dari gerakan ular kecil dan cacing tanah maupun bergerak di ruang sempit. Sel imun, makrofag, mengenali material asing. Ikan pari struktur elastis dan fleksibel untuk navigasi lentur. Next. Next. Rian. Berikut adalah fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur biosensor. Biosensor kolesterol berbasis enzim kolesterol oksidase. Fungsinya mendeteksi plat lunak
kaya kolesterol, menentukan tingkat bahaya dan konsentrasi lipid di dinding arteri. Dan landasan ilmiahnya adalah enzim kolesterol oksidase menghasilkan sinyal elektrokimia saat bereaksi dengan kolesterol digunakan sebagai pembacaan kadar plak. Yang kedua ada biomekanik, akuator ultrasonik mikro, yang berfungsi menghancurkan dan melunakkan plak tanpa merusak dinding arteri. Bekerja dengan energi rendah namun terfokus pada area kecil. Landasan ilmiahnya, prinsip focus ultrasonic vibration yang menyebabkan getaran mikro pada material padat dan memecah plak menjadi partikel aman. Kemudian fungsi utama dari alat ini adalah menavigasi arteri secara aman menggunakan gerakan yang diakibatkan kontraksi otot yang terjadi secara bergelombang pada dinding saluran arteri biomimetik. Yang kedua, biosensor mendeteksi komposisi plak yaitu kolesterol, kalsium, dan bentuk-bentuk kerapatan. Yang ketiga, menghancurkan plak menggunakan getaran mikro terfokus pada yaitu mikro ultrasonic pulse. Yang keempat, mengumpulkan fragmen plak agar tidak masuk ke aliran darah. Yang kelima, biomaterial luar bersifat anti trombosis sehingga tidak memicu pembekuan darah. Ini adalah ilustrasi alat yang kami rancang dan kami mendapatkan gambar ini menggunakan generate AI. Next. Dari beberapa keunggulan dari alat ini, kami juga memiliki keterbatasan teknologi yang dikembangkan. Meskipun inovatif, teknologi ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ukuran mikrobot yang sangat kecil membuat daya terbatas. Yang kedua, navigasi dalam arteri bercabang memerlukan algoritma kontrol yang sangat-sangat rumit. Yang ketiga, risiko alat terjebak dalam plak yang sangat keras, meski resikonya kecil. Yang keempat, produksi massal masih mahal karena membutuhkan fabrikasi nano dan 4D printing. Yang kelima, perlu uji klinis yang lebih besar atau jangka panjang untuk memastikan keamanan bahan dan sistem aktuasi. Nah, ini adalah dari daftar pustaka yang kami temukan. Yang pertama dari Libby P. Atherosclerosis tahun 2021 yang berjudul Disease Biology and Pathopsychology. Yang kedua dari Firman Erburg A tahun 2019 Pathology of Coronary Atherosclerosis. Yang ketiga dari Zhang Y et al. tahun 2022 yaitu Biomimetic Microrobot for Vascular Treatment Nature Nanotechnology. Yang keempat dari Liu Z 2020 yaitu Self Healing Biomaterial in Cardiovascular Application. Yang kelima adalah Brown V pada tahun 2021 biosensor biosensor for lipid detection in blood vessels. Dari kelima ini kami mendapatkannya dari Google Scholar. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, mungkin di pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih.